Update untuk Bitcoin di tengah April 2025. Nah, gerakannya April so far, ini agak aneh. Menurut saya April itu bulan anomali, bukan cuma buat Bitcoin, hampir semua pasar. Right? Tapi karena aku kali ini fokusnya Bitcoin, nanti aku bikin video lain untuk yang pasar lainnya. Tapi untuk Bitcoin, arahnya sudah sesuai yang kita perkirakan. Tapi untuk for whatever reason, susah sekali dicuaninnya bulan April ini. Nah, aku akan jelasin lebih dalam apa yang terjadi di bulan ini, apa yang sudah kita share di di komunitas VIP dan lain-lain. Kalau kamu lihat ke historinya maybe 3 bulan terakhir ini ya, sejak kita kasih pengumuman publik, kita keluar dari crypto, gak jadi old season, out, keluar juga dari Bitcoin, mayoritas dari dana. Itu waktu itu di $108.000 per Bitcoin, dekat sekali ke puncak yang terakhir ini. Terus sejak itu kita short Bitcoin sepanjang Februari. Sepanjang Maret kita udah bilang akan kocok ke samping, so kita long dan short. Setiap kali dia di bawah kita long, setiap di atas kita short. Dan 2-3 bulan terakhir ini sangat bagus buat portfolio kita. Orang lain berdarah atau nganggur, kitanya malah excited. Kenapa? Karena kalau risk per trade-nya 1%, kita itu up maybe 13-14% net. Something like that. 14 atau maybe 15% sekian sih. Nanti ada di catatannya. Nah, itu kalau asumsi risk per trade 1%. Nah, omong gitu. Bulan April, arahnya sudah tepat. Kita bilang di awal April ini bahwa bulan April akan trending besar. Bisa jadi trending turun, bisa jadi trending naik, tapi pokoknya trending. Dan kalau dia trending berarti kita tahu break level yang penting, ikut trend. Break level penting, ikut trend. Mau short, mau long, terserah. Right? Tergantung breakoutnya ke arah mana. Nah, realitasnya bulan April memang trend naik dan trend turun. Dua-duanya ada. Jadi beda sama Maret. Maret itu kocok. Jadi kayak gini, kalau April dia itu turun tajam, so itu trend, terus reversal trend, berkali-kali. Nah, you mau bilang itu kocok? No, not really, right? Karena kalau kita ngomong secara gerakan, risk rewardnya per trade itu lebih sifatnya kayak trending market. Tapi, walaupun overall gambar besarnya udah tepat, kayak contoh, tanggal 10 April, ini aku tunjukin ya. 10 April kita ngambil posisi long, $81.500 itu kelihatan ya. Terus targetnya sudah aku gambarin. TP-nya di mana, esoknya di mana, bla bla bla. Right? TP-nya kena, tapi sebelum kena, duluan dikocok sama pasar, you know? So, bulan April memang one of those months, bulan anomaly. Dan ini bagian dari pelajaran risk management. Kenapa risk management super penting? Itu yang membedakan orang yang bisa tahan lama dan net profit jauh lebih dari orang umum. Secara long term, bukan short term. Banding orang yang mentalitas kayak judi gitu loh. Yang all in, gak pikirin resiko, gak ada pertimbangan kalau salah bagaimana gitu. Sehingga sekali lossnya itu berat. Kita meskipun bulan April gak segampang untuk dicuanin, arahnya sesuai. Lucunya di situ, arahnya kena, tapi eksekusinya untuk cuanin arah itu gak tepat untuk bulan April. Tapi itu bagian dari bisnisnya gitu loh. Kadang-kadang ada bulan yang gak sesuai eksekusinya. Dan resikonya mesti terukur. Sehingga yes, kita memang bulan April gak sebagus bulan Maret, bulan Februari, bulan Januari. Tapi kalau dihitung net dari Januari sampai April, mesti jauh ahead, jauh gitu loh. Karena risk manajemennya mendukung. Dan kalau sudah tahu ada bulan anomali, you tanya ke saya, perkiraan saya secara objektif adalah, yes, kali ini di bulan April terpengaruh sama, bisa dikatakan Black Swan event. Tapi Black Swan event ini sebenarnya disebabkan satu orang, si Donald Trump. Mempasang tarif pelin-pelan gitu loh. Kadang-kadang hari ini yes tarif, besoknya no tarif gitu. Dan itu memang mengkocok, bikin semua pola yang biasanya bisa dipegang jadi nggak berlaku. Gitu. Untuk bulan April. Right? Nah, apakah kita sedih? Apakah kita panik? Apakah kita jadi gak jelas, give up? No, not really. Karena kita tahu ini cuma anomaly bulan. Ada nggak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 1 atau 2 bulan yang mana polanya nggak sesuai? Of course. Namanya kita ambil keputusan berdasarkan probabilitas. Selalu ada probabilitas rendah, kebetulan dapat bulan yang nggak sesuai. Tapi apakah karena nggak sesuai berarti loss semua modal? Enggak, jauh banget. Kalau udah tahu nggak sesuai, ya tinggal berhenti. Stop, istirahat gitu. Dan itu pelajaran yang susah dinancepin ke orang yang masih newbies. Pinginnya itu cepet kaya raya hari ini. Sedangkan goal yang real bukan cepet kaya raya besok dan lusa. Tapi lebih tepatnya untuk bisa selalu bertahan sampai tahun depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Dan performa portfolionya mengalahkan orang yang cuma buy and hold. Itu sebenarnya kuncinya.
Dan itu yang lagi kita mengalami sekarang, gitu loh. Sehingga, yes, ini saya omong secara transparan, bulan April, arahnya tepat. Dia breakdown dulu, kita tahu, oke, ini kita harus short. Tapi kebetulan kena kocok, gitu loh. Dan kebalikannya, waktu trend reversal mau ikut trend naik, kena kocok 2 kali. Does it happen? Yeah, of course. Gitu loh. So, itu yang terjadi di bulan April. Tapi dari situ kita langsung tahu, so bulan anomali istirahat dulu, biarkan market tenangin diri dulu. Tidak punya posisi sama sekali, itu tetap punya posisi. So, gak ada posisi long short, mesti posisi. Pegang cash, mesti posisi. Paham ya? Oke? Ini aku omong in prinsip, garis besar, right? Gak melakukan sesuatu, itu posisi, gitu. Dan kadang-kadang harus seperti gitu. Dan itu yang kita lagi mengalami sekarang. Nah, ke depannya akan seperti apa? Right. Di sini saya melihat polanya Bitcoin lagi diuji. Apakah dia akan tetap berjalan per 4 tahun? Ada satu siklus Bitcoin seperti yang biasa. Atau kali ini dia berubah jadi siklus yang cuma 3 tahun? That's the big question yang gak ada yang tahu sampai sudah lewat. Sampai sudah terjadi. Nah, tapi karena ini sifatnya sekarang probabilitas, you cuma perlu menanyakan, so probabilitasnya gimana kalau salah? Risk rewardnya bagaimana? Kalau benar, risk rewardnya bagaimana? Sebenarnya begitu. Dan kalau kamu pakai mentalitas seperti begitu, sekarang saya tanya, kalau ternyata beli di $80.000 per Bitcoin, atau sekarang ini hari ini kayak 84.000 atau berapa. Kalau beli di harga segitu, ternyata salah. Ternyata ini siklus 3 tahun. Bukan siklus 4 tahun seperti biasa. Kamu bersedia hodl? Hodl itu, pegang santai-santai aja, sambil hasilkan duit, sambil menunggu dia break all-time high lagi baru, maybe 2 tahun ke depan, maybe 3 tahun ke depan, maybe, ini kita omong cerita terburuk lah, ya. Bersedia hodl nggak? Kalau bersedia hodl, berarti sifatnya itu, that becomes an investment, fokus ke income, nambahin investment, dia mau turun, cicil beli lebih banyak, makin diskon, makin beli. Kalau ternyata benar, ya good, berarti cuannya lebih cepat rasanya. Paham ya? Nah, itu versi yang simple. Tapi di sini harus pertimbangkan opportunity cost juga. Karena di saatnya dia ke samping, atau di saatnya, let's say for example, kamu nggak followersnya Mindstack, kamu nggak ngikut out di 108.000 di 31 Januari, masih nyangkut nih. Katakanlah, ternyata nggak new all time high di akhir tahun ini. Ini aku bukan ngomong ini formal prediction. Ini aku ngomong ikuti pola pikirannya dulu. Kalau ternyata dia nggak all time high di akhir 2025, berarti kan ada bear cycle, terus ada fase akumulasi, baru nanti ada siklus yang mana dia lari lagi ke new all time high. Nah, di periode itu mungkin let's say 2-3 tahun harus menunggu. Di periode 2-3 tahun, opportunity cost apa saja yang kamu lewat? Karena uangnya nyangkut. Does that make sense? Nah, of course, solusinya bagaimana kalau sudah nyangkut? Satu cara, naikin income. Supaya ya udah yang nyangkut biarin sampai dia naik, dapat fresh money, uang segar, masukin lagi ke what's the next thing. Gitu. Bisa seperti begitu. Right. Alternatif kedua, ya melakukan apa yang kita lakukan. Gitu loh. Yang pertama harusnya udah dari 108.000 udah tahu keluar. Right? Dari 31 Januari. Tapi setelah itu harus bersedia accept atau menerima bahwa pasar bisa 2 arah, bisa naik, bisa turun. Dan sebenarnya ada arah ketiga, bisa ke kanan, ke samping. So, bisa naik, bisa turun, bisa ke samping. Dan harus menerima bahwa kalau you mau hasil yang lebih dari umum, harus bersedia cuanin semua arah itu. Gitu loh. So, itu opsi kedua. Harus ngerti caranya cuan up, cuan down, cuan ke samping. Itu yang posisi long, posisi short. Sambil itu berjalan, yes, fokus ke income. Hasilin uang lebih banyak biar bisa taruh ke aset yang lagi diskon. Right? And sisi spot positionnya, kalau ini aku gak kasih financial advice ya. Jadi disclaimer on ini bukan nasihat keuangan, bukan nasihat investasi. Tapi kalau you tanya my own opini secara pribadi, jawabannya akan tergantung beberapa faktor. Satu, kamu ada usia berapa tahun lagi sampai kamu udah waktunya pensiun atau istirahat. Right? Kalau kamu udah usianya 60-an tahun dan you cuma ada 3-4 tahun sisa, nyangkut 3-4 tahun itu bukan opsi. Paham ya? Sedangkan kalau kamu usianya 20 tahun, mungkin gak nyaman nyangkut 3-4 tahun ke depan, tapi gak fatal, karena masih usia 20. Itu faktor satu. Faktor kedua, penghasilan kamu berapa tinggi? Paham ya? Kalau penghasilanmu tinggi, nyangkut pun no problem. Gak ngaruh ke hidup sehari-harian,
bisa nabung lebih banyak, sikat lagi, dan sebagainya. So, income itu factor, ada beberapa lah, dan itu sudah kita jelasin cukup lengkap di dalam komunitas kita. Right? So, bukan jawaban one size fits all. Tapi di sini memang saya omong apa adanya. Di bulan April, arahnya overall gambar besarnya kena level-level yang penting. Tapi untuk eksekusi cuaninya kena dimanipulasi beberapa kali ini di bulan April. Sehingga yes ada loss tapi resiko yang terukur. It's not that much. Maybe minus 1% atau berapa. Which is dalam konteks 3 bulan terakhir kalau per trade-nya 1% menghasilkan 10-15%. Minus 1% no problem. Paham ya? But udah tahu kondisinya seperti itu. Di sini di tengahan April saya menilainya itu gak sehitam atas putih, apakah siklusnya itu tetap per 4 tahun atau berubah jadi 3 tahun, terus ini masuk ke fase bear market. Right? Bagian itu gak sedetail. Namun, kita sebagai orang yang mengelola dana kita, right, supaya bisa cuan, dia naik cuan, turun cuan, cuma perlu pertimbangkan risk reward di dua arahnya. Probabilitasnya naik berapa? Probabilitas turunnya berapa? Risk rewardnya kalau salah benar bagaimana? Kalau probabilitas turunnya 100% chance akan turun dari sini, tapi turunnya cuma 5%. Setelah itu naik 10x misalkan. Ini aku sengaja lebayin angka-angkanya. Bodoh amat dia mau turun 5%. You know, aku kejarnya 10x. You know? Ini kita omong ilustrasi itu. Right? So, harus ngukur dua hal itu. Probabilitas ke atas ke bawah, risk rewardnya berapa. Itu kita udah sharing, and you know, begitu ada update lebih baru, begitu pasar menunjukkan oh dia mau ke arah mana lebih jelas, selalu kita update ke komunitas VIP. Tapi itu yang lagi dilihat sekarang, right? Ini apakah tetap 4 tahun siklus naik atau ini udah berubah? Ini bear market yang bisa lebih lama dari yang koreksi tengah siklus. Okay? Either way ada battle plan, either way sudah ada outcome. Oke, kalau dia turun ini level yang penting buat tahu ini turun, kalau dia naik ini level penting untuk tahu apakah konfirmasi lanjut 4 tahun atau enggak. Semua itu sudah jelas dan sudah kita share di dalam komunitas. Okay, so that's the update untuk tengah April. Nanti aku akan bikin lagi satu video yang membahas pasar-pasar lain karena kali ini ada pengaruhnya ke pasar-pasar lain. Right? Apa yang terjadi sama si Trump sama tarif ini. So of course, kalau kamu udah subscribe, nanti ada notif informasi itu. Dan tentu saja kalau kamu dari komunitasnya VIP, kita selalu update. Apalagi waktu kita live call setiap minggu. So, saran saya, ikuti live call itu, karena di situ bisa runding 2 arah sama saya. Sambil jelasin lebih detail. Oke? Itu dulu sementara. See you next time. And exciting times, really. Karena kalau dia turun, nice. Diskonnya lebih besar. Kalau dia naik, sudah diposisikan supaya bisa cuan saat dia naik. Oke? See you next time, and nanti aku bahas tentang aset lain sekaligus, okay? Bye.